Jadi memang itu boleh dikatakan proses pemberdayaan itu kenapa saya lakukan sebagai bentuk rasa empati terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sampai sekarang dengan izin Allah sampai tahun 2020 ini ada ratusan di Jakarta yang sudah tersebar untuk tim berkebun itu sendiri. Jadi dengan izin Allah saya terpilih menjadi perwakilan bidang lingkungan. Halo pemirsa Dai TV, apa kabarnya Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Imai Panai dalam program Berbagi Inspirasi. Saat ini saya sedang berada di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan untuk bertemu dengan sosok wanita yang beberapa tahun belakangan ini melakukan penghijauan di wilayah rumahnya. Tidak lagi sendiri, sekarang ia juga membentuk suatu komunitas dan melakukan pemberdayaan sehingga kegiatannya diapresiasi oleh ibu-ibu Kota Award. Seperti apa sosoknya? Inilah Berbagi Inspirasi. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Imai dari Berbagi Inspirasi Dai TV. Ya alhamdulillah, selamat datang Mbak Imai. Ibu lagi sibuk ya? Nggak apa-apa saya ganggu nih, Nggak Bu. apa-apa, tenang aja. Iya, ini lagi Iya. kita lagi metik-metik salah satu sayuran yang biasanya kita mudah untuk kita tanam di rumah Mbak Imai. Oh, Jadi iya. ketela rambat ini Mbak Imai Di sama sini, kangkung. iya Ibu rumahnya hijau banget ya Bu ya? Dari saya masuk juga udah banyak banget nih tanaman-tanaman. Jadi alhamdulillah karena kita memang konsepnya di sini saya sama suami suka tanaman. Jadi alhamdulillah di sini di Jakarta ini kita coba untuk mengembangkan budidaya tanaman hortikultura, ada tanaman sayuran. Kemudian ini Mbak Imai juga boleh lihat di situ kita juga ada stroberi Mbak Imai. Stroberi. Iya, stroberi. Jadi kita coba tanaman itu ditanam di Jakarta. Ternyata alhamdulillah bisa beradaptasi sampai ada buahnya seperti itu. Di sebelah sini ada mini greenhouse. Nah, kalau misalnya Mbak Mai mau lihat-lihat, yuk Mbak Imai, saya boleh, ajak Bu. keliling ya. Banyak banget ya Bu ya macamnya. Wah Bu, saya tuh tertarik banget sebenarnya sama tanaman-tanaman, gimana cara nanamnya. Tapi Wah. saya nggak tahu ilmunya Bu. Nah. Ada nggak yang sederhana gitu, ajarin ke saya? Boleh, nanti kita akan belajar cara budidaya tanaman bayam Brazil. Ini bayam Brazil? Inilah bayam Brazil. Bukan Sudah tanaman pernah- hias Bu? Bukan, mirip tanaman hias. Iya bagus banget. Sebenarnya dia tuh sayur, Mbak Ime. Nah, ini caranya sebenarnya cukup mudah ya, Mbak Ime ya. Karena kenapa? Kita lagi mengenalkan bayam Brazil ini karena bayam Brazil tuh yang pertama dia tahan banting. Jadi dia tidak perlu perlakuan yang benar-benar perawatan yang ekstra dan dia cocok dengan beberapa media tanam. Dia lebih mudah ya media tanamnya. Ini dia bisa dijadikan tanaman hias juga ya. Iya, Walaupun- bagus banget. Jadi nggak tega makannya ya jadi Bu? nggak tega makannya Mbak Ime. Jadi kita pilih yang pertama Mbak Ime, kita pilih batang yang akan di stek batang. Jadi ini caranya kita cari dulu. Oh sekiranya kita udah dapet nih di sini. Potongnya pendek aja Mbak, gunting. Nah Bismillah ini. Kemudian kita kurangi dulu. Jadi sisi-sisi daun yang ada di samping-sampingnya kita kurangi. Kenapa? Karena dia kan mau di stek batang nih. Jadi kalau di stek batang dia jangan ada banyak daun. Kemudian ini medianya kita siapkan media yang dia itu lembab. Kemudian kita masukkan. Bismillah. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, kita sudah masukkan dia namanya stek batang. Kemudian kita nanti tinggal kasih air sedikit. Kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kalau bercocok tanam sendiri nih Bu, Mm-mm. Ibu mulai sejak kapan sih? Jadi alhamdulillah bercocok tanam itu
sebenarnya mulai dari Surabaya, Mbak Ime ya. Jadi sejak kecil sebenarnya saya dengan orang tua saya di Surabaya itu sudah nanam. Jadi sejak usia saya SD itu udah dikenalin. 2013 pindah ke Jakarta, saya udah mulai sama suami, coba deh Bunda nanam sesuatu yang biasanya kayak kita konsumsi, apa itu? Tomat, cabai gitu kan. Dimulai dari kecil-kecil, ternyata alhamdulillah Jakarta itu cocok. Jadi kita akhirnya mengembangkan ke beberapa tanaman sayur, tanaman obat sampai sekarang. Selain bercocok tanam nih Bu, ada nggak sih hobi lain yang Ibu bawa dari Surabaya? Alhamdulillah ada Mbak Ime. Kita di sini ada yang namanya tim kerajinan tangan sama tim kuliner. Jadi selain bercocok tanam, kita juga mengolah apa yang kita bisa dapatkan dari tanaman sekitar kita. Misalnya apa? Kayak kembang teleng ya, Mbak Ime ya. Kita bisa olah jadi nasi biru, kemudian bisa jadi minuman dicampur dengan lemon. Kita promosikan, kita jual dengan timnya. Tadi kan Ibu bilang Ibu melakukan ini tidak sendirian ya, Iya. berjalan dengan tim. Berarti Ibu memberdayakan warga sekitar nih. Benar, iya. Kenapa sih Bu alasannya? Jadi memang itu boleh dikatakan proses pemberdayaan itu kenapa saya lakukan sebagai bentuk rasa empati terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dari situlah akhirnya saya sampaikan ke suami. Saya bilang, ayah boleh nggak rumah kita Bunda izin dijadikan tempat belajar warga. Saya ingat banget itu tahun 2015. Saat itu saya memang nggak ada yang namanya modal uang yang besar ya Mbak ya. Boleh dikatakan karena kita pindahan, belum kenal terlalu banyak tetangga gitu kan. Tapi dengan modal tanaman itu saya coba awal mula pemberdayaan saya mulai dari tanaman itu Mbak Imi. Jadi saya bismillah, saya ketik surat undangan, saya silaturahim ke Pak RT Kulonwon, ibarat gitu, Pak saya warga pindahan di sini, perkenalkan. Terus kemudian niat saya untuk menyampaikan siapa tahu nanti ada warga di sini yang mau belajar berkebun bersama tanaman min. Ibu datang ke sini dengan melihat keadaan warga sekitar yang mungkin masih asing dengan kegiatan bercocok tanam ini. Gimana sih pendapat warga sekitar awal-awal Ibu mengajak mereka untuk memulai kegiatan ini? Jadi kita di sini itu responnya memang ada yang memang mau langsung, ada yang sempat maaf Bu Ika nggak punya waktu gitu, terus kemudian maaf ya Bu Ika anak saya masih repot di rumah gitu ya, kan namanya proses ya. Itu membuat saya justru semakin terpacu Mbak Ime. Jadi saya coba terus, saya coba tetangga saya mau berkebun, ternyata alhamdulillah sampai sekarang dengan izin Allah sampai tahun 2020 ini ada ratusan di Jakarta yang sudah tersebar untuk tim berkebun itu sendiri. Ternyata keterampilan dan semangat Ibu untuk menggerakkan warga peduli lingkungan itu bisa mendapat apresiasi dan nominasi Ibu-Ibu Kota Award ya Bu ya? Iya, apa yang Ibu rasakan Bu? Jadi Masya Allah ya Pak, rasanya kayak nano-nano. Pasti bangga banget ya Bu ya? Nah ini Mbak Ime, saya tunjukkan nih. Nah ini kemarin alhamdulillah, ini penggagasnya Ibu Ferry Farhati, Mbak Ime. Ibu-Ibu Kota Awards. Iya, Ibu-Ibu Kota Awards. Jadi dengan izin Allah, saya terpilih menjadi perwakilan bidang lingkungan. Jadi boleh dikatakan Ibu-Ibu Kota Awards ini itu bukan self recommendation ya. Awalnya kita dari 140, sekitar 140 ya pesertanya. Bu Ferry pernah menjelaskan itu. Dari 140 kemudian disaring jadi beberapa. Nah yang terakhir kemudian kan ada tahap seleksi ya. Seleksi pertama, seleksi kedua. Kemudian itu dikelompokkan kan Mbak, 5 bidang. Ada kewirausahaan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat, ada lingkungan gitu kan. Nah setelah masuk 20 besar ini nominator, dipilih lagi kemudian oleh Dewan Juri ya. Pas kemarin 22 Desember, tepat di hari Ibu, alhamdulillah terpilih. Selamat Ibu ya, congratulations. Terima kasih Mbak Ime. Jadi benar-benar Masya Allah itu hadiah ya, Iya. karena pas tepat tanggal 23 Desember Hari ini Ibu. hari Ibu dan hari lahir saya. Jadi pas, jadi momen yang ini ya. Selamat ulang tahun juga Ibu. Ya, Pas luar di biasa. saat yang sama ini hadir sebagai penambah semangat. Betul. Semoga harapannya di sini Mbak Ime bisa lahir banyak insan-insan pemberdaya yang lain, ibu-ibu, sosok ibu-ibu kota yang mau untuk sama-sama bergerak untuk menjadikan Jakarta lebih humanis lagi. Bercocok tanam itu nggak mudah ya Bu ya, pasti melelahkan.
apa sih yang membuat Ibu semangat lagi? Letih memang ya kita rasakan ya, secara fisik otomatis kalau ketika kita ini letih. Untuk secara fisik sih insya Allah kalau misalnya ini saya biasanya buat istirahat aja kalau secara fisik ya, dengan izin Allah besoknya alhamdulillah sudah seger lagi. Biasanya di saat saya bener-bener aduh kayaknya udah overload kegiatan nih maksudnya gitu, gimana saya tetap semangat, saya kembalikan lagi. Kadang saya mencari sebuah sudut di mana saya sholat. Disitulah saya menemukan ketenangan ketika saya berbicara sama yang menciptakan saya. Banyak banget kegiatan Ibu Ika yang bermanfaat untuk sekitar, lalu juga menginspirasi. Semoga kedepannya sekolahnya Ibu dilancarkan. Amin, terima Amin. kasih. Dan semoga itu juga bisa membantu warga-warga yang kesulitan untuk belajar juga. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Mbak Ime, terima Ya, kasih sudah semua. diajak bercocok tanam juga. Terima kasih. Sama-sama, salam semangat ya Mbak Ime Terus ya. menginspirasi ya Bu ya, Iya, terima untuk ibu-ibu di kasih. sekitar. Iya, terima kasih semuanya. Dari niat menciptakan lingkungan rumah yang asri, Ibu Ika tergerak untuk mengajak warga sekitar melakukan kegiatan ramah lingkungan. Aksi sederhana yang mampu memberikan perubahan besar bagi lingkungannya. Saya Imai Panai, sampai bertemu di cerita inspiratif lainnya.